Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali berjumpa lagi di Walk the Talk, sebuah program bincang-bincang yang membahas mengenai isu terkini yang dilihat dari sudut pandang firman Tuhan dan juga penting untuk pertumbuhan iman kita. Sebelum kita mulai, saya menghimbau kita semua untuk boleh mungkin buka kamera ya, sehingga kita semua boleh aktif juga untuk boleh berpartisipasi dalam nanti ketika sesi Q&A dibuka, supaya pembahasan boleh semakin tajam dan juga boleh jadi berkat satu sama lain dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, malam ini kita akan membahas sesuatu yang cukup luar biasa menarik. Bersama dengan kita sudah hadir seorang narasumber, Pastor Nathan Tanugraha. Shalom, Pastor Nathan. Shalom, Bro Hari. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Pastor Nathan ini adalah Ketua PPA ya di Rayon 1D, kalau Ya, betul? betul. Jadi beliau juga senior saya nih kebetulan di universitas, jadi memang melayani bersama-sama di sebuah persekutuan kampus gitu. Sampai hari ini beliau masih melayani, luar biasa. Terima kasih untuk kesediaannya Pastor Nathan untuk boleh melayani. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kunci sukses membangun masa depan. Nah, silakan Bro Nathan, Pastor Nathan untuk boleh membagikan isi hatinya. Baik, terima kasih Bro Hari. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam program Walk the Talk ini. Saya akan mungkin share sedikit beberapa slide untuk bisa membantu sharing kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk coba share slide. Baik, nah saya rasa sudah terlihat lah dalam layar Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan coba untuk bicara dengan singkat mengenai bagaimana kunci kita bersama-sama untuk bisa membangun sebuah masa depan yang berhasil, Bapak sekalian. Kebetulan saya bekerja di perusahaan properti, jadi saya ambil gambar ini karena dalam keseharian kami kerjanya adalah membangun properti, membangun rumah, membangun apartemen, perkantoran gitu ya. Dan khususnya buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hari ini mungkin sudah meluangkan waktu menginvestasikan hidup ada di sini ya, sementara banyak teman-teman kita sedang mencoba untuk menata masa depan dengan Valentine gitu ya. Saya tertarik untuk mulai dengan sebuah fondasi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita bicara mengenai membangun sesuatu, ya, semakin besar sebuah bangunan, semakin besar sebuah gedung, tentunya harus mempunyai sebuah fondasi yang solid. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk mengajak kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi sebuah fondasi atau dasar, apa yang paling esensi bagi kita untuk kita miliki di dalam kita membangun masa depan kita. Nah, berhubung hari ini tanggal 14 Februari masih dalam konteks Valentine, Bapak Ibu sekalian, saya memilih untuk mengambil sebuah subtopik dengan judul To Love, To Prepare. Dalam arti, seandainya kita ingin mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik, ya, Bapak Ibu sekalian, itu semua harus dimulai dengan satu kata, bagaimana kita bisa mulai dengan mengasihi atau mencintai. Nah, izinkan saya mulai dengan cerita Bapak Ibu sekalian, karena saya orang yang suka bercerita, ya. Suatu hari saya bertemu dengan seorang rekan saya, kebetulan teman lama pada waktu kami dulu SD, SMP, SMA, kami sama-sama, ya. Dan setelah itu kami pisah, dia melanjutkan sekolah ke luar negeri, dan akhirnya setelah kurang lebih mungkin puluhan tahun kami ketemu kembali, ya dia datang ke Indonesia, lalu istilahnya kita makan siang bersama di apa namanya di Plaza Pasifik waktu itu, dan di Plaza Indonesia. Dan setelah itu dia cerita bagaimana dia mulai membangun bisnisnya, apa yang dia kerjakan sebagai seorang investor, bagaimana dia sedang membangun bisnisnya di Indonesia. Dan dia cerita bahwa hari-hari terakhir ini dia sedang mengembangkan usaha sebagai perusahaan training, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia memberikan pelatihan-pelatihan kepada perusahaan-perusahaan dengan berbagai macam istilahnya training. Nah, sebagai orang yang kebetulan sangat suka belajar ya, Bapak sekalian, dan saya suka untuk membangun manusia tentunya, saya mengajukan satu pertanyaan begini, Bapak sekalian. Dari pengalaman kamu melatih begitu banyak orang, dari pengalaman kamu melatih begitu banyak korporasi-korporasi besar, seandainya ada materi pelajaran atau training yang paling penting untuk diajarkan, apakah itu?
ya. Karena dalam keseharian saya pelayanan di PPA tentunya kita menghadapi banyak uh, tantangan ya, menghadapi anak-anak muda, anak-anak pelajar, anak-anak memasuki pernikahan ya. Sekarang banyak kegiatan saya menghadapi konseling-konseling pranikah dan menghadapi perceraian Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tanya begini, seandainya ada sebuah materi ya yang paling penting yang perlu diajarkan kepada generasi ini, apakah itu? Lalu dia bilang begini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dia katakan begini, jatuh bangunnya sebuah organisasi itu ditentukan dari pemimpin. Itu sebabnya jika ada satu hal yang perlu diajarkan, jika ada satu hal yang paling perlu untuk dipersiapkan, latihlah anak-anakmu, latihlah timmu, latihlah orang-orang di tempatmu untuk mereka dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin coba untuk kaitkan tema kita, bagaimana kita bisa membangun sebuah masa depan yang sukses, dengan bagaimana kita membangun masa depan kita dikaitkan dengan yang namanya kepemimpinan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kenal dengan sebuah mitos yang seringkali beredar mengenai perusahaan keluarga atau usaha keluarga. Bahwa generasi pertama dikatakan adalah generasi yang membangun. Ya, kita kenal mereka berjuang begitu luar biasa membangun sebuah usaha sampai pada akhirnya menjadi perusahaan yang sukses, usaha yang sukses, konglomerasi yang berhasil gitu ya. Tapi terus mitosnya dikatakan begini, bahwa generasi kedua adalah yang menikmati, ya, generasi kedua yang menikmati apa yang telah dipersiapkan atau dibangun oleh generasi pertama. Tapi ternyata ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa generasi berikutnya yang disebut generasi ketiga adalah generasi yang menghancurkan apa yang dibangun oleh generasi pertama dan generasi kedua. Nah, saya percaya ini tidak terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya tertarik untuk mengajak kita sama-sama melihat begini, bahwa membangun suatu perusahaan yang sukses ya hanyalah sebuah awal. Karena yang paling penting bukan bagaimana kita memulai sesuatu, tetapi bagaimana kita mengakhiri sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Saya teringat di daerah rumah saya itu ada sebuah rumah makan yang sangat terkenal, sangat enak sekali. Saya dan keluarga sering datang ke sana untuk makan di tempat itu. Ya, tempatnya besar, ya, makanannya enak, murah, gitu ya. Dan pemilik rumah makannya juga orang yang sangat bersahabat. Jadi setiap kali kami makan, beliau pasti datang menghampiri kami dan keluarga, lalu tanya bagaimana makanannya, apakah ada masukan, apakah ada komen dan sebagainya. Dan kami katakan makanannya sangat enak, luar biasa. Gitu ya. Dan karena kami sering makan di situ, akhirnya kami mulai banyak ngobrol dengan pemilik usaha tersebut. Lalu saya tanya begini, Om, anaknya berapa? Lalu dia katakan, oh anak saya cuma satu, sekarang lagi kuliah di Eropa. Lalu saya bertanya, kira-kira nanti setelah anaknya tersebut lulus, apakah anaknya akan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan usaha Om? Lalu dia bilang begini, anak saya nggak mau balik ke Indonesia. Ya, anak saya nggak mau balik dan nggak mau melanjutkan usaha ini. Lalu saya tanya begini, kalau begitu, nanti usaha ini siapa akan melanjutin? Lalu dia jawab begini, saya tidak tahu siapa akan melanjutkan usaha ini. Singkat kata waktu berjalan belasan tahun kemudian, dan saya dengar sebuah kabar bahwa akhirnya pemilik perusahaan tersebut, pemilik rumah makan tersebut akhirnya sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan pulang. Gak lama istrinya menggantikan dia, tapi dalam waktu yang kurang lebih beberapa tahun kemudian, akhirnya rumah makan tersebut tutup. Sebuah rumah makan yang cukup besar, terkenal, enak, harganya sangat bersahabat, pada akhirnya sesuatu yang dibangun dengan begitu baik tutup, Bapak Ibu sekalian. So the problem, masa depan daripada rumah makan tersebut, masa depan daripada organisasi tersebut bukan ditentukan dari bagaimana kita memulai sesuatu dengan baik, bukan ditentukan dari bagaimana kita start the program. Karena setiap hari itu muncul begitu banyak ide-ide baru, setiap hari muncul begitu banyak usaha-usaha baru. Setiap hari muncul begitu banyak pelayanan baru, tetapi setiap hari juga tutup berguguran yang namanya pelayanan-pelayanan, termasuk usaha-usaha. Bahkan ketika terjadi pandemi, Bapak Ibu sekalian kita sama-sama tahu begitu banyak bisnis yang shutdown, harus pada akhirnya gulung tikar karena memang tidak siap menghadapi yang namanya pandemi.
Jadi pertanyaan yang hari ini menjadi perenungan kita adalah masa depan daripada usaha kita, masa depan daripada perusahaan kita, apa yang kita kerjakan, itu sangat ditentukan dari siapa pada akhirnya yang akan melanjutkan usaha tersebut. Di dalam dunia usaha ya, yang namanya pergantian kepemimpinan atau CEO itu merupakan sesuatu yang sangat signifikan sekali. Jadi biasanya para investor, para pemegang saham akan sangat mencermati siapa yang akan menjadi board berikutnya, siapa akan menjadi the next CEO of the company. Ya, kalau pada akhirnya CEO tersebut dianggap tidak qualified, maka otomatis langsung harga sahamnya akan hancur, Bapak sekalian. Jadi hari ini sama-sama kita melihat pentingnya yang namanya memiliki kepemimpinan yang baik untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai dengan baik. Nah, izinkan saya cerita kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, suatu hari saya diajak mengikuti sebuah training, sebuah pelatihan. Pelatihan tersebut diperuntukkan untuk jajaran komisaris direksi dan satu level di bawah direksi. Nah, kita berlatih kita dilatih untuk sebuah topik, sebuah tema ya mengenai good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, singkat kata waktu itu seorang trainer datang, dia share mengenai hal-hal yang sangat bagus, tetapi di awal sharingnya dia cerita begini. Dan cerita ini menginspirasi saya dan saya ingin share malam hari ini buat Bapak Ibu sekalian. Dia bilang begini, suatu hari saya bicara dengan seorang rekan saya yang bekerja di sebuah perusahaan besar di Indonesia. Dia bekerja sebagai HRD, ya, Human Resource Department di situ. Nah, suatu hari teman saya ini dipanggil dan diberikan sebuah penugasan langsung dari direktur utama perusahaan tersebut. Tugasnya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang gini, dia ditugaskan untuk mengatur jadwal kunjungan direktur utama perusahaan tersebut ke 12 kampus terbaik di Indonesia. Jadi diatur kurang lebih dalam waktu 12 bulan ketemu 12 kampus terbaik di Indonesia supaya pimpinan perusahaannya bisa memberikan kuliah umum atau sharing di situ, ya, berbagi dengan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Tapi ternyata penugasannya bukan cuma sampai di situ, lalu setelah itu dia dibilang begini, dia diminta setelah selesai memberikan kuliah umum, dia diminta untuk mengatur makan siang atau lunch bersama dengan 12 mahasiswa terbaik di kampus tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 12 bulan, 12 kampus terbaik, 12 mahasiswa terbaik di kampus tersebut. Jadi kalau saya hitung kira-kira 144 mahasiswa terbaik di bangsa ini, ya, makan siang bersama dengan direktur utama daripada perusahaan besar ini. Nah, pertanyaannya begini Bapak sekalian, dia bertanya, seandainya ada seorang top CEO besar di sebuah perusahaan besar di bangsa kita, duduk makan dengan 12 orang mahasiswa, apa sih yang diomongin? Kalau ada orang besar yang berpengaruh, lalu mau duduk makan dengan 12 orang anak muda, apa yang dibicarakan? Nah, pertanyaan itu cukup menggelitik saya karena saya pikir betul juga ya. Untuk seorang pimpinan besar mau duduk makan dengan anak muda itu sesuatu hal yang langka. Tetapi lebih daripada itu, ketika itu secara intentionally, ya, secara disengaja dipersiapkan untuk dia bisa duduk dan bicara dari hati ke hati, apa yang dibicarakan dalam waktu kurang lebih 1 jam makan bersama dengan anak-anak muda yang notabene pada waktu itu masih mahasiswa, ya, bukan seorang pekerja, bukan seorang eksekutif, hanya mahasiswa. Lalu dia bilang begini, hal pertama yang di-sharingkan adalah dia cerita mengenai sejarah. Dia cerita bagaimana perusahaan ini berdiri. Dia cerita bagaimana perusahaan ini bisa melewati krisis 98. Bagaimana perusahaan ini bisa melewati krisis 2008. Ya, kita ingat sekali Bapak proklamator kita Pak Soekarno bilang begini, dikatakan jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah, dia kembali kepada sebuah fondasi bahwa generasi ini perlu tahu sejarah bahwa perusahaan ini perusahaan yang solid karena sudah berhasil melewati ujian waktu dan ujian krisis, teman-teman sekalian, Bapak sekalian. Nah, dia tidak berhenti pada sejarah, dia berkata begini, lalu dia cerita mengenai sesuatu yang disebut visi. Dia cerita sesuatu yang disebut masa depan. Ya, kita sekarang ada di sini, tetapi kita punya sebuah mimpi, kita punya sebuah goal, sebuah target bahwa kita akan bergerak
ke arah sini. Kita akan menjadi perusahaan yang paling besar, kita akan jadi perusahaan yang paling kuat, kita akan jadi perusahaan yang paling sehat, kita akan menjadi perusahaan yang ternama, menjadi kebanggaan bangsa ini. Dan ketika dia bicara visi, Bapak Ibu sekalian, ya, dia cerita mengenai sesuatu yang hendak dituju di masa depan. Dia ingin membangun kesuksesan perusahaannya bukan cuma berhenti di sini, bukan hanya dimulai sebagai starter doang, tapi dia bisa sampai pada garis yang jauh ke depan. Ini loh, kita akan menuju ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika dia bicara mengenai visi, dia berkata begini, tahu nggak apa yang sebenarnya sedang ditarik? Apa yang sebenarnya sedang dicoba untuk di-attract? Dia berkata gini, dia sedang mencoba untuk menarik 144 orang mahasiswa terbaik di bangsa ini untuk bergabung dengan dia. Karena untuk menjadi perusahaan yang sukses, untuk menjadi sesuatu yang besar di masa depan, menghadapi yang namanya kompetisi talenta yang begitu luar biasa, tidak ada cara lain bahwa kita harus merekrut orang-orang terbaik di bangsa ini untuk bisa bergandeng tangan bersama-sama mewujudkan mimpi besar perusahaan ini. So, Bapak Ibu sekalian, kembali kita diperhadapkan dengan sebuah kisah bahwa keberhasilan sebuah perusahaan, keberhasilan sebuah organisasi ditentukan dari apa? Kemampuan kita untuk bisa mempersiapkan orang-orang yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti familiar dengan kata yang namanya bonus demografi, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa itu bonus demografi? Kurang lebih begini. Bahwa nanti kira-kira tahun 2030 onward, bangsa kita akan memiliki yang namanya bonus dalam hal jumlah penduduk, yaitu bahwa orang-orang yang usianya produktif itu akan mencapai jumlah komposisi yang cukup besar dibandingkan orang-orang yang non-produktif. Nah, hal ini berarti bahwa Indonesia akan memiliki tenaga kerja yang sangat produktif, dan ini berarti bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Ya, tingkat ekonomi akan berputar dengan begitu luar biasa, pajak juga akan dicapai dengan luar biasa, sehingga Indonesia diperkirakan dalam waktu beberapa tahun ke depan akan menjadi salah satu bangsa yang sangat diperhitungkan di luar negeri. Itu sebabnya bagus sekalian sekarang ini mata internasional sangat tertuju kepada Indonesia, karena mereka melihat bahwa Indonesia dengan begitu banyaknya sumber daya alam, dengan begitu banyaknya sumber daya manusia, dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Kita tahu tahun lalu komoditi boom begitu luar biasa. Indonesia sangat kaya, bukan cuma alamnya tetapi manusianya, tetapi sumber daya manusianya. Jadi salah satu tantangan besar di bangsa kita adalah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak muda kita ya untuk bisa masuk kepada sebuah era dalam waktu beberapa tahun ke depan untuk memasuki yang namanya masa bonus demografi. Dan kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kenal istilah yang namanya generasi emas, ya, Pak Presiden kita Joko Widodo itu membuat sebuah visi bahwa nanti tahun 2045 atau genap 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia diproyeksikan akan memiliki satu generasi yang disebut the golden generation. Nah, saudara bisa bayangkan kalau misalnya tahun 45 nanti, 2045 nanti Indonesia 100 tahun merdeka, ya, itu kalau dikurangin tahun 2023 sekarang, kita masih punya waktu sekitar 20 tahunan lagi. Artinya apa, Bu sekalian? Saya bicara banyak kepada kakak-kakak sekolah minggu. Betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi anak-anak dari sekarang karena kebesaran atau keberhasilan bangsa kita akan sangat ditentukan nantinya bukan cuma dari angkatan sekarang, tetapi dari generasi yang saat ini mungkin masih dianggap anak-anak. Bu sekalian. So, banyak orang kadang-kadang berpikir begini, ya, satu orang tidak bisa membuat banyak perubahan. Ya. Pelayanan anak, ya saya tarik sedikit ketika kita bicara mengenai kepemimpinan, karena kita harus mulai dari anak-anak, Bapak sekalian. Pelayanan anak seringkali dianggap sebagai satu hal yang tidak signifikan. Tapi saya ingin share begini, Bapak sekalian, bahwa satu suara, ya, itu bisa membuat sebuah perbedaan. Izinkan saya cerita begini, Bapak sekalian. Ini sedikit mengenai sejarah. Pada tahun 1776, ya, pada waktu itu bangsa Amerika mengadakan sebuah voting, sebuah pemilihan, ya, untuk menentukan bahasa yang akan digunakan
sebagai bahasa nasional di Amerika, apakah bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Nah, pada waktu itu mereka bikin sebuah kayak pemilu lah ya, istilahnya kayak voting. Kita mau pakai bahasa nasional kita Inggris atau bahasa Jerman. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bahasa Inggris memenangkan voting tersebut unggul 1 suara. Karena 1 suara membuat sebuah perbedaan besar sehingga hari ini kita bicara dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman. Berapa suara? 1 suara. Saya kasih contoh berikutnya. Tahun 1875, Bapak Ibu sekalian, di negara Prancis itu diadakan sebuah voting juga, pemilihan, untuk menentukan apakah Prancis akan tetap menggunakan sistem kerajaan atau monarki, atau Prancis akan berubah menjadi negara dengan menggunakan sistem republik. Saudara tahu apa yang terjadi? Dilakukan voting dan republik menang dari pemilihan tersebut unggul 1 suara. Sehingga Prancis sekarang menjadi negara dengan konsep republik. Satu contoh lagi. Tahun 1923 di Jerman itu diadakan pemilihan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin partai tersebut. Saudara tahu, partai tersebut namanya Nazi. Dan ternyata pemimpinnya menang dari pemilihan tersebut unggul 1 suara dan menjadikan seorang anak muda bernama Adolf Hitler menjadi pemimpin yang pada akhirnya membuat sejarah Perang Dunia pada waktu itu. Unggul berapa Bapak-Ibu sekalian? 1 suara. Nah, saya membayangkan seandainya 1 suara bisa membuat sebuah perubahan di sebuah bangsa. Bagaimana pentingnya kita mempersiapkan generasi kita, termasuk anak-anak kita, karena 1 suara anak-anak bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Kadang-kadang kalau saya sama anak-anak saya mau pergi jalan-jalan atau kita mau pergi makan, mereka punya hak untuk menentukan mereka mau makan apa atau mau pergi kemana. Dan Bapak Ibu tahu ketika anak-anak menentukan untuk mereka ingin makan ini atau ingin pergi ke sini, pada akhirnya kami orang tua akhirnya mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Bagaimana kita bisa lihat ini dalam sebuah potret dalam waktu nanti 20-30 tahun mendatang, bangsa ini akan didrive dari sebuah generasi yang punya suara untuk menentukan arah masa depan bangsa ini. Itu sebabnya sejak anak-anak masih kecil, kita perlu mempersiapkan mereka bagaimana mereka menjadi orang-orang yang besar dalam kapasitas hati dan pemikiran, karena nasib bangsa kita akan ditentukan dari mereka. Nah, saya akan coba untuk summarize begini Bapak sekalian. Jadi kalau seandainya hari ini Tuhan Yesus istilahnya bersama-sama dengan kita, ya, dan Dia ada bersama dengan kita karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Cuma begini, seandainya Yesus sekarang menjadi seorang CEO atau seorang yang menentukan arah kegerakan kita, what will Jesus do? Saya ngelihat bahwa hidup ini berlalu dengan sangat cepat dan sangat singkat Bapak Ibu sekalian. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2023. Ya. Jadi waktu itu berjalan begitu cepat dan kita sedang berkompetisi, bukan cuma sedang berkompetisi dengan banyak hal di dunia ini, tetapi kita juga sedang berkompetisi terhadap yang namanya waktu. Nah, saya mau tutup sharing saya hari ini dengan sebuah pertanyaan. Seandainya kita punya waktu yang sangat terbatas, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya sangat tertarik dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan kita di dalam jangka pendek. Nah, saya percaya bahwa hidup kita jangka panjang, tetapi begini, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita bekerja ada waktunya. Kita pelayanan pun juga mungkin ada waktunya. Ada era teman-teman sekalian mungkin pelayanan di teens, di youth, bahkan istilahnya mungkin di beberapa segmen lainnya, teman-teman pasti punya yang namanya jangka waktu yang sangat mungkin terbatas. Pertanyaannya begini, di dalam waktu yang sangat terbatas itu apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak selama-lamanya anak-anak kita bersama dengan kita. Ya, suatu hari kelak anak saya pasti akan menikah meninggalkan saya. Pertanyaannya, sebelum anak saya meninggalkan saya dalam konteks pernikahan, bagaimana saya harus mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang punya fondasi yang solid sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masa depan yang lebih berat tentunya. Nah, saya akan mulai dengan satu ayat saja hari ini. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ya, dikatakan gini, Matius 4 ayat 23.
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin summarize dengan satu kata begini, ya. Mari belajar dari Yesus. Kalau misalnya Yesus punya waktu cuma 3,5 tahun dia hidup, ya, bagaimana dia sebuah fondasi yang solid sehingga pelayanannya masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Ya, dikatakan begini, yang pertama ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Saya garis bawahi bahwa gini, salah satu strategi yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan sebuah generasi yang bisa bertahan sampai dampaknya jangka panjang adalah begini. Fondasi pertama adalah yang namanya teaching. Fondasi pertama adalah yang namanya pengajaran, Bapak sekalian. Yesus pengajar, dia mengajar di rumah-rumah ibadat, dia mengajar kepada para muridnya, dia punya 3 murid kesayangan dia, Petrus, Yohanes, Yakobus, dia punya 12 murid, dia punya 70 murid, dia punya 120 murid, dia punya 500 murid, bahkan dia berkhotbah di depan begitu banyak orang, ribuan orang. Tetapi salah satu hal yang menjadi fondasi adalah begini, bagaimana kita perlu mempersiapkan generasi masa depan bangsa kita dengan memiliki pengajaran yang solid. Apa itu pengajaran yang solid, Bapak sekalian? Kita bukan cuma sekedar mengajar dalam hal yang istilah sifatnya sekedar spiritual atau doktrinal, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi kita untuk mereka memiliki keseimbangan antara yang namanya karakter dengan kompetensi. Generasi emas yang sedang kita bangun di bangsa kita adalah generasi yang bukan cuma sekedar orang-orang pintar. Karena bangsa ini sudah memiliki begitu banyak orang pintar, tetapi mereka kurang dalam hal karakter. Demikian pula sebaliknya, Bapak-Ibu sekalian. Kita perlu membangun generasi muda di komunitas kita, bukan cuma jadi orang-orang yang kuat berkarakter, tetapi mereka harus jadi orang-orang yang seimbang di dalam kompetensi. So, hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah begini, mari ajar anak-anak kita, mari ajar orang-orang di bawah kita, mari ajar staf-staf kita di kantor, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dibanding kita. Lalu yang kedua, selain pertama teaching, yang kedua adalah preaching, memberitakan. Nah, apa yang diberitakan? Yang Yesus beritakan adalah begini, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, saya nggak punya waktu untuk cerita mengenai Injil Kerajaan Allah, Bapak sekalian. Tetapi begini, yang Yesus beritakan, dia datang dengan sebuah mandat, dia datang dengan sebuah pesan, bertobatlah sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, tentunya ketika dia bicara kerajaan Allah sudah dekat, itu ada begitu banyak pengajaran secara teologis yang bisa dipelajari dari mengenai konsep mengenai Kingdom of God. Tetapi secara garis besar, saya ingin beritahukan buat Bapak Ibu sekalian gini, penting buat kita untuk memberitakan atau mengajarkan bahwa kita perlu membangun generasi ini dengan memiliki yang namanya Kingdom mindset, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa kita ada untuk kita beranak cucu, ya, tapi juga untuk kita berkuasa atas bumi ini, menaklukkan bumi. Yesus ketika dia datang, dia bagi kerajaan. Pertanyaannya begini, ketika kita saat ini mungkin memberitakan sesuatu, yang kita beritakan itu apa? Karena apabila pesannya salah, maka arahnya pasti salah. Kalau kita menyampaikan pesan yang salah, pasti arahnya salah. Itu sebabnya organisasi sangat ditentukan dari pesan apa yang dikomunikasikan kepada tim dalam organisasi tersebut. Jika pesannya salah, pasti arahnya dalam jangka pendek, jangka panjang pasti akan salah. Yang Yesus beritakan adalah begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, Bapak sekalian. Dia datang bukan untuk membangun kerajaannya, dia datang bukan untuk membangun organisasinya, dia bukan datang untuk membangun namanya, tapi yang datang adalah gini, dia memberitakan satu hal, the kingdom of God is near. Yang ketiga dan terakhir, Bapak sekalian, apa yang Yesus lakukan adalah dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, saya bicara 2 hal di sini. Yang pertama adalah begini, ketika Yesus datang di dunia, bukan cuma dia mengajar, bukan cuma dia memuridkan, bukan cuma dia memberitakan mengenai kabar baik, tapi dia, saya katakan begini, dia menjadi jawaban, dia menjadi solusi di bangsa tersebut. Jadi kehadiran Yesus di sebuah tempat, dia bukan bawa masalah, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika Yesus datang di sebuah tempat, dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yes, penyakit dalam arti ada orang yang sakit lalu disembuhkan, ada orang yang terikat lalu diusir keluar roh-roh jahat dari dirinya, ada yang mati dibangkitkan. Yesus secara physically dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam hal ini betapa pentingnya kita memiliki ketergantungan terhadap kuasa Roh Kudus. Tetapi aspek lain yang saya ingin garis bawahi adalah begini.
kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di sebuah tempat, di sebuah kota, haruslah menjadi jawaban bagi kota tersebut. Keberadaan kita di sebuah perusahaan haruslah menjadi sebuah jawaban, haruslah menjadi sebuah solusi bagi perusahaan tersebut. Artinya begini, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, pastikan bahwa kehidupan kita membawa sesuatu hal perubahan yang positif. Bagus sekalian. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika Yesus datang ke sebuah daerah di Gerasa, di situ ada orang yang kerasukan roh-roh jahat, ya. Dia lari-lari di kuburan, dia istilahnya tidak bisa dikekang, tidak bisa diikat, dia langsung lepas. Ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Ya, dia menyembuhkan, dia mengusir roh jahat di situ, sehingga pada akhirnya orang tersebut sembuh. Tetapi ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang tersebut, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa daerah tersebut yang tadinya begitu sangat ditakuti, nggak ada orang berani lewat di situ, akhirnya daerah tersebut menjadi daerah yang bisa dilewati oleh orang. Artinya apa? Ada safety. Artinya apa? Daerah tersebut yang dulu tidak ada kehidupan, dulu tidak ada bisnis. Ketika daerah tersebut menjadi daerah yang aman, daerah tersebut bisa dihuni, daerah tersebut bisa dijadikan area pemukiman, area bisnis yang baru. Saya ambil contoh mungkin yang lainnya. Ketika Yesus datang ke sebuah kota, ya, dia bertemu dengan seorang bernama Sakeus. Bapak sekalian, kita tahu kisahnya. Sakeus pada akhirnya turun, ya, lalu dia kembalikan apa yang dia ambil dari masyarakat pada waktu itu, ya, dia kembalikan berkali-kali lipat, dan pada akhirnya terjadi pertobatan yang luar biasa di situ dari kehidupan seorang Sakeus. Tapi pertanyaannya begini, Bapak sekalian, ketika Sakeus bertobat, apa yang terjadi? Terjadi sebuah kehidupan yang diubahkan secara ekonomi, Bapak sekalian. Ekonomi kota tersebut Yeriko langsung berubah. Kenapa? Karena tiba-tiba orang seakan-akan dapat kayak BLT, dapat uang. Ya, mereka yang selama ini diperas, tiba-tiba mereka dapat kelimpahan secara finansial. Kota tersebut menjadi kota yang sejahtera. Ketika apa? Ketika Yesus datang dan pada akhirnya Sakeus bertobat. Saya ingin tutup begini, Bapak sekalian. Dari segala sesuatu yang kita lihat, saya ingin garis bawahi begini. Masa depan yang sukses itu juga sangat ditentukan dari bagaimana kita mempersiapkan orang-orang di bawah kita. Secara khusus keluarga kita. Secara khusus lagi anak-anak kita. Karena masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses dalam sisi ekonomi tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan kita ketika kita melihat bahwa orang-orang yang kita bimbing, orang-orang kita lahirkan menjadi orang-orang yang berhasil ketika mereka takut akan Tuhan. Nah, saya rasa saya berhenti di sini dulu, sudah terlalu banyak saya cerita, tetapi ini yang saya ingin sampaikan, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya buat Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa biar apa yang kita dengar hari ini bisa menginspirasi, dan lebih daripada itu kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bro Hari. Amin. Luar biasa penjelasannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang sesi saya tanya jawab sudah boleh dibuka. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya boleh langsung ke kolom chat atau mau langsung raise hand juga boleh. Nah, Bro Nathan, setelah saya dengar gitu ya penjelasan Bro Nathan ya mengenai contohnya tadi sebuah perusahaan ya rumah makan yang tadinya begitu ramai dengan harga dengan makanan enak dan harga yang murah gitu ya dan cukup itu sih dan cukup ramah gitu ya sepertinya pemiliknya gitu ya. Tapi ketika pemiliknya dipanggil Tuhan tidak ada yang bisa melanjutkan. Nah, kalau saya bisa menilai gini ya, berarti penting sekali memang keterlibatan generasi berikutnya di dalam apa yang kita buat. Setuju nggak, Bro? Dalam arti gini, ketika tadi dalam kasus rumah makan tadi, dia membiarkan anaknya tadi pergi ke luar negeri gitu kan, dengan harapan memang punya mimpi supaya dia bisa meraih yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Tapi setelah pulang dari mungkin dari luar negeri tersebut, tadi sejarah tentang rumah makan ini, budaya rumah makan ini menjadi sesuatu yang asing dan mungkin tidak, karena dia tidak pernah terlibat dalam apapun di rumah makan ini gitu, sehingga ya tadi orang yang tidak pernah terlibat sehingga tidak pernah ya mungkin tadi ada keengganan juga untuk mau terlibat gitu kan, karena emang ada. Jadi mungkin penting bagi generasi atas untuk
mempersiapkan generasi yang berikutnya dalam proses tadi kan mempersiapkan generasi berikutnya, mempersiapkan suksesornya gitu ya, perlu melibatkan mereka gitu ya dalam sejarahnya, dalam budayanya, sehingga bisa melanjutkan. Apakah itu demikian nggak ya maksudnya, atau ada pandangan lain nggak menurut uh, Pastor Ya, Nathan? saya rasa yang namanya suksesi ini sebuah tema yang sangat general sekali ya, Bro Hari ya. Jadi artinya bahwa di dalam perusahaan besar ya, bahkan termasuk sampai dengan tadi kita kasih ilustrasi sederhana mengenai rumah makan, apakah perlu dipersiapkan? Ya. Walaupun tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwa generasi berikutnya tersebut memang tidak ingin melanjutkan usaha tersebut. Ya, saya punya seorang adik rohani yang istilahnya orang tuanya sukses membangun sebuah usaha. Ya, tapi dia bilang begini, saya nggak mau kok, saya nggak mau melanjutin usaha papa saya. Walaupun usahanya omsetnya per bulan aja MM-an, tapi dia bilang saya nggak mau, saya pengen kerjain ini. Dia bilang begitu. Ya, pada akhirnya memang kembali kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kehidupan dia. Tetapi kalau misalnya saya boleh boleh apa namanya sampaikan ya, seandainya kita orang tua sudah membangun sesuatu, tentunya kita pin berikan adalah begini, kita pin berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, kembali begini, bahwa yang kita berikan kepada anak-anak kita ini tentunya kan bukan cuma sekedar materi. It is good buat saya kalau misalnya memang sebagai orang tua bisa mewariskan sebuah usaha yang dilanjutkan oleh anaknya. Tapi seandainya memang pada akhirnya anaknya tidak mau melanjutkan usaha tersebut, artinya kan ada banyak opsi. Ya, artinya ada banyak opsi karena memang mempersiapkan generasi berikutnya tidak serta-merta bahwa dia harus melanjutkan usaha orang tuanya. Akhirnya kalau misalnya menurut saya usaha orang tua masih mau berkembang ya dia bisa istilahnya katakanlah cari partner untuk bisa melanjutkan usaha tersebut. Istilahnya nanti tetap di manage oleh orang yang lebih kompeten, tidak berarti bahwa dia harus melanjutkan usaha tersebut sendiri secara manajerial artinya nanti bisa ada namanya pembagian dividen yang bisa memastikan untuk kelangsungan daripada keluarga tersebut. Cuma kalau memang mau dipersiapkan, tentunya harus ada kerjasama dan pemahaman yang baik di antara kedua belah pihak, baik generasi pertama maupun generasi kedua, bagaimana value-value dan paradigma tersebut bisa dicocokkan. Nah, ini yang seringkali terjadi kegagalan di sini karena biasanya kecenderungannya generasi yang pertama dan kedua masing-masing merasa bahwa caranya paling baik gitu sehingga menganggap oh generasi pertama seperti ini generasi kedua seperti ini dan itu yang mengakibatkan uh, generational konflik dan pada ujung-ujungnya bukan membangun tapi malah mempercepat segala sesuatunya itu untuk hancur itu menurut saya. Berarti dibutuhkan sebuah kerendahan hati dari tiap generasi ya, baik generasi atas untuk mau dengar dan juga generasi yang dipersiapkan untuk mau berani ya tadi berani bahkan menerima saran dari generasi atasnya untuk ya tadi mungkin apa yang baik bisa diteruskan dan apa yang itu bisa ditambahkan demikian ya maksudnya. Jadi tidak karena kan ada satu firman di tadi saya cari di satu raja-raja mengenai yang Yerobeam ketika dia menjabat menjadi raja dia tidak melanjutkan apa yang sebenarnya ayahnya lakukan gitu ketika dia bertanya sama ayahnya sama yang tua-tua dia tidak mengindahkan saran yang tua-tua tapi dia lebih mengambil kesaran sesamanya yang lebih muda sehingga pecahlah kerajaan itu gitu. Jadi mungkin penting ya untuk adanya kerendahan hati ya tadi seperti yang Bro Nathan bilang bahwa mungkin tadi sebagai orang tua juga tidak bisa memaksakan ambisi dan tadi mimpinya untuk diwujudkan oleh generasi berikutnya, tetapi juga generasi berikutnya juga mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan dan mimpi dari generasi yang sebelumnya gitu. At least ya tadi seperti Bro Nathan bilang ada kesepakatan, ada jalan tengahnya gitu ya, supaya sungguh-sungguh semuanya tadi usahanya pun bisa berkembang kalau emang itu dalam bentuk usaha atau apapun, tapi ada kesatuan hati lah ya intinya ya. Penting untuk generasi sebelumnya dan generasi yang sedang dipersiapkan itu untuk punya satu pandangan yang sama tentang values, tentang apa dan sebagainya. Ya, saya rasa begitu. Ini udah ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan yang masuk. Shalom Pak, kalau menurut Bapak bagaimana seorang karyawan dapat memberikan dampak untuk perusahaannya sendiri dengan kondisi karyawan ini hanya staf biasa? Ini pertanyaan yang diajukan. Saya percaya Gimana? begini Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya kehidupan kita itu berdampak ya. Saya suatu hari saya bertanya kepada seorang mentor saya tanya begini,
Bagaimana caranya untuk saya bisa membuat sebuah dampak atau perubahan di tempat di mana saya bekerja? Saya punya begitu banyak teori, saya punya begitu banyak konsep, mungkin saya harus lakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi ternyata mentor saya bilang begini, dan menurut saya ini yang saya ingin share. Mulailah dengan mengasihi. Sebuah perubahan dapat dilakukan ketika kita belajar terlebih dahulu. Ya, pertama-tama mengasihi perusahaan tersebut. Karena kita nggak akan pernah bisa membuat sebuah perubahan untuk sesuatu yang tidak kita cintai. Kalau kita bicara bahwa kita mengasihi istilahnya orang-orang yang ada di situ, saya percaya ketika kita mengasihi mereka, soon or later saya percaya yang namanya kasih itu punya kuasa, kasih punya kekuatan, kasih punya kemampuan untuk pada akhirnya bisa mengubah. Jadi kalau ditanya begini, tentunya selain kita bicara membuat perubahan dalam hal performance ya, tentunya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin membuat sebuah perubahan ya Bapak Ibu nggak perform ya otomatis kan pasti ada sesuatu yang salah gitu. Tetap bagaimana attitude kita, disiplin kita, kinerja kita juga harus bagus. Tapi lepas daripada itu tentunya dengan tidak mengesampingkan kita berdoa buat mereka untuk membuat perubahan. Saya mengajak untuk sama-sama kita mulai dengan hal yang sederhana. Mari kita belajar untuk mengasihi perusahaan tersebut. Mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di situ. Termasuk para toxic people yang seringkali membuat kehidupan kita tidak nyaman di situ. Start from love. Mulai dari yang namanya belajar untuk mengasihi. Gitu. Nah, karena orang yang mengasihi, pasti dia akan mendoakan. Orang yang mengasihi, pasti dia akan memberi yang terbaik. Orang yang mengasihi, pasti dia akan selalu mau untuk melakukan doing extra mile. Ya, jadi bagaimana kita buat dampak? Simple, start from love. Ya, kalau saudara ketemu dengan orang-orang di kiri kanan di kantor gitu ya, mulai dengan yang sederhana. Coba berikan senyum. Ya, karena senyum itu merupakan sesuatu yang pasti menular. Mungkin orang biasa aja menganggap, tapi kalau Bapak Ibu punya gaya hidup yang istilahnya mengasihi, ramah, lalu murah hati, ya menyapa, good morning, selamat pagi Pak, itu saya percaya sebuah perubahan kecil pasti akan terjadi gitu. Nah, saya nggak akan mulai dengan terlalu banyak teori, tapi saya akan mengajak untuk kita mulai dari yang sederhana. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk pertama-tama mengasihi tempat tersebut. Karena, Bapak Ibu sekalian, seringkali sebelum kita mengubah tempat tersebut, Tuhan seringkali pakai tempat tersebut untuk pertama-tama mengubah hati kita. Tuhan lebih concern untuk mengubah hati kita terlebih dahulu sebelum dia pakai kita untuk mengubah tempat itu. Jadi kalau dia sudah deal dengan hati kita beres, saya percaya ketika hatimu beres, engkau bisa membawa perubahan tersebut ke tempat itu. Begitu berlari. Amin, amin. Pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana jika generasi sebelumnya tidak bisa mewariskan sesuatu untuk generasi selanjutnya, bahkan cenderung ingin segera pensiun, segala beban dan tanggung jawab diserahkan kepada generasi selanjutnya. Jadi mungkin nggak teaching, nggak melakukan teaching, tidak melakukan ini, tapi ya tadi ya dianggap sebagai satu beban yang ya pokoknya lu lanjutin dan diserahin tanpa ada juklak serah terimanya atau gimana mungkin ya tadi tidak bisa mewariskan sesuatu, tapi dia ingin segera pensiun, ingin segera melimpahkan tanggung jawab tersebut. Oke. Saya akan mungkin lihat perspektif ini dari kacamata yang sedikit berbeda, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, seandainya kita bicara bahwa itu adalah tanggung jawab secara organisasi, kita akan mungkin bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi seandainya kita menempatkan perspektif ini dalam perspektif bahwa itu adalah ayah terhadap anaknya, saya yakin ayah yang baik tidak akan mau melepaskan tanggung jawab hanya untuk melepaskan itu kepada anaknya tanpa persiapan apa-apa. Saya yakin ayah yang baik pasti akan berupaya untuk mempersiapkan. Walaupun mungkin caranya salah, walaupun mungkin istilahnya sistemnya salah, tapi saya percaya bahwa yang namanya seorang ayah, hati seorang bapak itu dia pasti ingin anaknya itu berhasil. Dia pasti ingin anaknya lebih baik dibanding dia. Nah, walaupun tadi seperti saya bilang mungkin cara-caranya ada yang mungkin nggak relevan sehingga pada akhirnya mengakibatkan miscommunication gitu. So kalau misalnya saya tempatkan pada
perspektif begitu, ya penting untuk kita pertama-tama begini, melihat orang-orang yang kita bimbing di situ sebagai sekedar aset, sebagai karyawan, atau sebagai anak. Nah, izinkan saya share satu pengalaman saya. Suatu hari, ketika saya sedang bekerja, ya tiba-tiba salah seorang direksi di tempat saya bekerja tiba-tiba datang ke tempat saya. Dia bilang gini, Nathan, anaknya owner itu nanti beberapa bulan lagi akan kembali ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan ini. Dia udah lulus dari luar negeri, dia akan kembali ke sini. Direksi semua sudah meeting, kita sepakat kalau dia nanti balik ke Indonesia, dia bekerja di perusahaan ini harus ada orang yang mentor. Dan kita udah rapat, kita sepakat orang yang paling tepat dan kita tunjuk adalah kamu. Nah, saya lalu pikir, kenapa saya Pak? Dia bilang gitu. Ya kita udah pikir yang paling tepat adalah kamu. Direksi saya meninggalkan ruangan, lalu saya mulai berpikir begini. Pertanyaan pertama lagi nih, kenapa saya? Kenapa saya yang harus ngajarin mendidik anak muda ini? Tapi saya berpikir begini, seandainya ya saya bisa memberikan sebuah nilai-nilai yang baik, memberikan paradigma yang benar mengenai kehidupan, mengenai bisnis dan sebagainya. Orang ini suatu hari kelak akan menjadi pemimpin yang punya kapasitas menentukan nasib ribuan karyawan, bahkan ribuan orang yang ada di daerah tempat pekerjaan perusahaan kami berada. Nah, saya ngeliat begini Bapak Ibu sekalian, seandainya saya punya kacamata berpikir yang lebih luas, saya tentunya akan mengambil aspek yang berbeda dari cara saya menangani. Saya selalu bawa ini kembali kepada orang-orang saya layani, termasuk anak-anak katakanlah di sekolah minggu. Saya bilang kepada kakak-kakak sekolah minggu begini, seandainya kamu melihat bahwa anak-anak ini ya bukan cuma anak sekolah minggu, ya, tapi itu anak konglomerat yang dipercayakan kepada kamu untuk kamu didik, untuk kamu mentor, ya, untuk kamu bimbing. Bagaimana cara kamu memperlakukan anak-anak tersebut? Apakah kamu perlakukan sama atau kamu perlakukan berbeda? Nah, tentunya perlakuannya berbeda. Bayangkan seandainya itu adalah anak raja di atas segala raja yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana cara kita membimbing mereka? Bagaimana cara kita mementor mereka? Bagaimana cara kita mentraining mereka? Apakah cara kita sama atau kita punya perspektif yang berbeda karena kita tahu bahwa ini anak raja di atas segala raja? Ya, saya harap Bapak Ibu tangkap konsep gambaran besarnya. Saya kembalikan kepada pertanyaan tadi begini. Seandainya orang tersebut, pemimpin tersebut tahu bahwa orang yang dipercayakan kepada dia adalah anak raja di atas segala raja, saya percaya cara dia mempersiapkan tidak akan sama. Cara dia membimbing tidak akan sekedar melemparkan tanggung jawab, tetapi dia akan berupaya untuk bagaimana mempersiapkan dengan baik. Jadi kembali, begini Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita bisa melihat, berpikir dengan kacamata yang lebih luas, ya, terutama lebih daripada itu lagi nih. Kalau orang tersebut adalah orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saya ingin pastikan bahwa orang tersebut selama dia ada di bawah otoritas bimbingan saya harus pastikan dia menjadi orang yang terbaik di bawah penguasaan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ari. Berarti cara pandangnya yang penting ya, Bro Nathan ya. Berarti bagaimana sikapnya kan ditentukan bagaimana cara melihatnya ya. Berarti penting untuk kita bisa melihat dengan perspektif yang lebih luas gitu ya, dengan perspektif kingdom tadi yang mungkin Bro Nathan sempat bagikan. Ya, pertanyaan berikutnya, Bro Nathan. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, di Alkitab ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang berhasil melahirkan penerus yang baik. Namun hanya satu generasi, seperti Elia melahirkan Elisa, Musa melahirkan Yosua. Menurut Konatan, mengapa hal ini terjadi? Apakah memang ini pola yang wajar atau memang ada yang bisa kita pelajari untuk bisa menciptakan generasi penerus yang lebih daripada satu tingkat? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ditanya istilahnya, apa yang salah dengan Elia terhadap Elisa? Menurut saya, semua berjalan dengan baik. Apa yang salah dari Musa dengan Yosua? Menurut saya, nggak ada yang aneh. Tapi kenapa bisa terjadi yang namanya kepemimpinan tersebut, istilahnya di generasi berikutnya
nggak berjalan dengan baik. Ya kalau kita baca silsilah raja-raja, kenapa pada akhirnya banyak raja-raja tersebut yang hidupnya itu menyimpang daripada firman Tuhan, maka dia berlaku jahat, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya, saya ambil contoh seperti ini. Pada akhirnya saya melihat bahwa semuanya itu adalah keputusan. Saya ambil ilustrasi, saya ambil kisah yang paling mungkin agak ekstrim seperti ini. Ada seorang ayah yang luar biasa namanya Daud. Ya, Daud, ya, dia mewariskan begitu banyak hal kepada putranya yang namanya Salomo. Ya, dia wariskan begitu banyak hal. Dia mewariskan sebuah visi, Bapak sekalian. Jadi penting buat kita bukan cuma mewariskan harta, tapi wariskan sebuah visi. Ya, dia mewariskan visi bahwa Salomo, Tuhan ingin Daud ingin membangun sebuah yang namanya Bait Allah Salomo. Dia tahu bahwa bukan bagian dia membangun Bait Allah Salomo. Dia wariskan visi tersebut kepada anaknya Salomo. Yang kedua, Daud mewariskan yang namanya harta yang luar biasa. Daud dari perbendaharanya dia sendiri, dia mengeluangkan, menginvestasikan begitu banyak emas, perak, dan sebagainya untuk apa? Untuk digunakan sebagai capital atau modal dasar Salomo nanti membangun Bait Allah. Jadi bukan cuma dia kasih visi, dia juga kasih harta, ya. Daud bukan cuma sekedar kasih visi, dia kasih harta, dia juga kasih yang namanya dukungan secara SDM. Dia panggil orang-orangnya, pejabat-pejabatnya dia bilang begini, anakku Salomo ini masih muda, tolong perintah kepada orang-orang kepercayaan dia, tolong bantu. Karena Bapak Ibu perlu ketahui, di dalam sejarah raja-raja, ya, ketika terjadi pergantian raja, itu biasanya cenderung terjadi pemberontakan. Jadi penting untuk mengamankan dari sisi politik, dari sisi network, bahwa orang-orang hebatnya dia, yang selama ini berjuang bersama-sama dengan Daud, itu mendukung Salomo. Ya. Dan pada akhirnya kita tahu sejarahnya, Salomo menjadi orang yang luar biasa, bahkan Tuhan datang kepada dia, ditanya apa yang mau diberikan kepada Salomo. Salomo bilang dia diberikan hikmat. Dan Alkitab mencatat nggak ada orang yang punya hikmat lebih luar biasa daripada Salomo. Dengan kata lain begini, apa yang salah dengan Daud? Daud sudah kasih semua yang terbaik. Tapi pada akhirnya Salomo gagal. Kenapa? Bukan karena Daud ayah yang jahat terhadap Salomo. Daud sudah prepare dengan segala sesuatu yang terbaik buat Salomo. Tapi ada satu hal yang Salomo tidak lakukan. Saya pernah share ini kalau nggak salah di Prem tahun lalu atau 2 tahun lalu. Saya pernah share ini. Salomo sebagai seorang raja, itu dia punya yang namanya hukum raja. Pada waktu Samuel mengangkat Saul menjadi raja, ya, Daud menjadi raja, dia mengingatkan bahwa di dalam hukum Taurat ada yang namanya hukum raja-raja. Di mana raja itu pertama tidak boleh punya namanya kuda banyak, Salomo langgar. Dia tidak boleh punya emas banyak, Salomo langgar. Dia tidak boleh punya banyak istri, Salomo langgar. Dan yang paling penting adalah begini, di samping kamu harus ada yang namanya hukum Taurat yang kamu harus baca dan harus kamu lakukan. Dan Salomo langgar. Pada akhirnya begini, itu bukan sekedar masalah suksesi, tetapi masalah keputusan. Nah, Alkitab tidak menjelaskan mengapa pengganti daripada orang-orang yang tadi kita sebutkan itu gagal. Alkitab tidak menjelaskan. Tapi saya ingin ambil yang paling klasik yang bisa saya tangkap adalah begini. Orang paling berhikmat, orang paling kaya, orang paling terkenal, orang paling sukses, orang yang sudah dipersiapkan, ya, menjadi raja menggantikan Daud, pada akhirnya gagal. Bukan karena Daudnya salah mempersiapkan, bukan. Karena Amsal berkata bahwa Daud mengajarkan banyak hal kepada Salomo melalui Amsal-Amsalnya. Sejak dia masih muda, ayahnya mengajarkan banyak hal. Kita baca Amsal-Amsal Salomo. Tetapi kegagalan Salomo bukan karena masalah proses suksesinya, tetapi karena dia memilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Jadi saya berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Semua program suksesi bagus. Tapi hal yang paling basic, hal yang paling fondasi adalah begini. Ajarlah mereka untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika Salomo melanggar yang namanya hukum kasih,
Ya, dia melanggar yang namanya hukum raja-raja. Itulah awal kegagalan dia. Yang saya pengen sharing. Setuju, setuju. Berarti yang paling mendasar dari apa yang bisa kita wariskan adalah takut akan Tuhan dan mengasihi eh, Tuhan dengan segenap hati dan maka apapun yang dipercayakan ke atasnya itu akan dibuat berhasil. Setuju. Ya, Saya rasa itu jauh lebih. itu yang Salomo Dan ada tulis di dalam pertanyaan pengkhotbah berikutnya. seperti itu pada akhirnya, bro. Ya, pada akhirnya Iya, yang iya, iya. paling penting dari segala sesuatu adalah satu hal ini, takutlah akan Tuhan. Lah, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Dan ingat bahwa Tuhan suatu hari kelak akan membawa kita kepada pengadilan, pada tahta besar itu. Iya, iya. Pertanyaan berikutnya, Bro Nathan. Ada kecenderungan generasi atas selalu memandang generasi bawahnya lebih buruk dari generasinya. Apakah memang kualitas generasi terus menurun karena dunia semakin rusak, atau memang ini sebuah paradigma yang harus diubah? Ini kecenderungan generasi memandang generasi berikutnya ya, maksudnya ada sentimen-sentimen. Ya, karena kita bertumbuh di generasi yang berbeda-beda, Bro Ari. Jadi kalau kita Mm-mm, kenal istilahnya ada generasi baby boomers, generasi mm-mm. X, generasi Masih Y, ya, Y. generasi Z, dan sekarang kita masuk ke generasi Alpha, gitu ya. Setiap generasi ini hidup di zaman yang berbeda dan hidup Mm-mm, di tantangan yang berbeda. Gitu. Jadi istilahnya di angkatan saya nggak kenal dulu yang namanya gadget, ya. mm-mm, Istilahnya tantangan generasi saya dengan tantangan generasi sekarang berbeda. Kenapa? Karena pada waktu zaman dulu saya masih istilahnya SD, saya masih SMP gitu ya, yang namanya akses terhadap pornografi itu nggak akan mungkin bisa dapat. Tapi sekarang anak SD sekarang dengan bermodal cuma handphone, mereka bisa akses yang namanya pornografi dengan begitu sangat mudahnya. Gitu. Nah, jadi kembali begini, kalau kita bicara tadi mengenai istilahnya katakanlah generasi atas menganggap bahwa generasi yang di bawahnya itu apa namanya nggak baik atau kurang. mm-mm, Saya percaya sebenarnya bukan masalah nggak baik atau kurang, karena dari banyak hal generasi di bawah kita itu jauh lebih baik dibanding kita. Ya, mm. saya ambil yang sederhana seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Anak saya bahasa Inggrisnya jauh lebih baik dibanding saya. Anak saya bahasa Mandarinnya jauh lebih baik dibanding saya. Bahkan saya mungkin nggak bisa. Anak saya bisa. Anak saya yang namanya teknologi, gadget segala macam, dia lebih tech savvy dibanding saya. Artinya apa? Dari sisi tertentu, ya, generasi kita boleh dibilang itu lebih baik. Nah, cuma tentunya yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita bisa saling melengkapi. Ya, Mm. papa saya walaupun udah generasi baby boomers, dia nggak mau kalah. Dia pingin belajar mengenai yang namanya gadget. Ya, saya ngajarin dia bikin Instagram. Saya ngajarin dia pakai Instastory. Saya ngajarin dia main Facebook. Saya ngajarin dia bikin Canva. Saya ngajarin dia macam-macam cuma tujuannya satu. Papa mau supaya bisa memberitakan Injil di sosial media. Nah, pertanyaan begini. Dua generasi yang lahir di waktu yang berbeda, dengan tantangan zaman yang berbeda, dengan pola-pola pikir yang berbeda. Nah, inilah perlunya yang namanya sinergi di antara dua generasi ini. Ya, karena kita percaya bahwa hari-hari terakhir ini ketika Roh Kudus saat ini sedang dicurahkan dengan luar biasa, dia akan pakai tiga generasi bersama-sama, generasi anak-anak, generasi orang anak-anak muda, bahkan generasi orang tua. Nggak bisa kita bisa jalan tanpa ada namanya generasi Musa. Ya, setiap Yosua butuh Musa, setiap Timotius butuh Paulus, setiap apa namanya Elisa butuh Elia. Jadi kita memang perlu sinergi. Nah, kembali kegagalan regenerasi adalah sekalipun kita jadi pemimpin yang hebat, tetapi kalau kita tidak bisa melahirkan generasi di bawah kita, itu adalah kegagalan paling utama dari seorang pemimpin. So, yang paling penting adalah bukan seberapa hebat kita menjadi seorang pemimpin, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan orang-orang yang lebih baik dibanding kita. Dan tentunya paling indah jika itu adalah anak-anak kita sendiri. Mm. Setuju, setuju. Dan di pertanyaan berikutnya, Bro Nathan, saya ingin tanya tentang masalah generation gap di tempat kerja. Seandainya kita sebagai staff yang lebih junior harus berkoordinasi dengan senior yang punya kecenderungan suka bergosip dan menjelekkan sesama dan merendahkan generasi yang lebih muda. Sebenarnya sikap seperti apa yang sebaiknya kita tunjukkan di lingkungan tersebut? Lalu bagaimana kita sebagai junior tetap bisa respect terhadap senior yang demikian? Kalau buat saya, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, buktikan dengan kinerjamu.
Karena apabila generasi di atas boleh dibilang membicarakan kekurangan generasi di bawah, ya boleh dibilang yang diomongin adalah yang jelek-jelek. Kalau gosip itu kan sesuatu yang tidak benar. Jadi hal yang paling bagus untuk bisa membuktikan kepada mereka bahwa itu tidak benar adalah tunjukkan dengan kinerja kita. Jadi kalau misalnya katakanlah kita dikasih target 100, ya kalau bisa 110, buktikan bahwa generasi muda, termasuk kita sendiri, bisa lebih baik dibanding apa yang mereka sampaikan atau katakan. Jadi nggak ada cara lain untuk bisa apa ya, yang namanya haters atau namanya pencemooh itu pasti selalu akan ada. Karena biasanya orang-orang yang mencemooh itu mereka hanya mencemooh orang-orang di atas mereka. Orang biasanya cenderung untuk tidak apa ya, boleh dibilang mengejek, mencemooh orang yang terlalu jauh di bawah. Mereka hanya akan mengejek orang-orang yang mereka anggap sebagai kompetitor atau mungkin bisa melebihi mereka. Jadi buat saya bersyukurlah kalau misalnya katakanlah ada orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip menghina kita, anggap saja bahwa itu sebuah pemicu untuk membuktikan kepada kita bahwa kita bisa lebih baik daripada sekarang, dan pada akhirnya kita bisa tunjukkan kepada mereka juga bahwa apa yang mereka pikirkan tentang generasi muda termasuk kehidupan kita tidak seperti itu. Dan bagaimana supaya tetap bisa respect, pertanyaan berikutnya disambungnya sama senior yang demikian? Bagaimana kita bisa respect? Buat saya, buat saya itu sebenarnya sebuah pilihan. Ya. Memang tidak mudah untuk kita bisa menghormati orang-orang yang seperti itu. Tetapi saya belajar juga bahwa begini, Tuhan bilang hormatilah orang tuamu. Ya, tentu ini parents. Tapi saya belajar dari perspektif yang lebih luas lagi ya. Kalau kita bisa menghormati papa mama kita, ya, Tuhan juga ingin kita menghormati orang-orang yang ada di atas kita, termasuk orang-orang yang ada dalam posisi kepemimpinan yang tidak seperti kita. Saya ambil contoh istilahnya begini, seorang anak muda namanya Daud. Ya. Daud dengan Saul. Saul secara militer itu atasannya dia. Ya, kalau Daud panglima, ya, pemimpin perang, Saul itu raja. Ya, saya taruh ini dalam konsep bukan keluarga dulu, tapi sebagai konsep dalam sisi militer. Bahwa Daud adalah anak buah, Saul adalah panglima, Saul adalah raja. Tidak pernah sekalipun ya Daud mencaci maki Saul, membenci Saul, bahkan ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia membunuh Saul. Tidak ada story di situ. Nah, cuma apa sih yang bisa kita pelajarin begini? Saya percaya bahwa yang namanya pembalasan itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita tidak respect buat mereka, itu pilihan saja, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa dan itu sangat wajar, sangat alamiah. Tetapi mari kita lihat begini. Kalau respect tersebut berasal dari kebencian kita, artinya ada yang salah. Kita bisa mungkin tidak menghormati dia karena apa yang dia lakukan kepada kita, tapi jangan izinkan kebencian kita terhadap dia, itu yang merusak kehidupan kita. Pilih respect atau tidak, itu pilihan. Sekalian. Tapi kembali sekali lagi begini, yang paling menjadi dasar adalah bukan masalah respect, tapi begini, apakah kita jadi membenci seseorang, tidak bisa memaafkan, timbul kepahitan, dan itu yang pada akhirnya berujung kepada tidak respect. Nah, kalau respect itu hanyalah produk akhirnya, kita kembali kepada rootnya, kita kembali kepada akarnya. Apakah saya bisa mengasihi dia? Jika jawabannya saya bisa mengasihi dia, ya, maka saya pasti bisa menghormati dia. Walaupun hormat tidak selalu harus setuju, tapi paling tidak dia mungkin bisa kita pelajari. Dan pertanyaan terakhir untuk malam ini adalah sejauh mana kita boleh menegur manajer kita sebagai atasan kita yang tidak perform di kantor dan mengganggu jalannya pekerjaan? Sejauh mana kita bisa menegur yang di atas yang nggak perform dan mengganggu jalannya pekerjaan? Oke, artinya tegurannya langsung dari bawah ke atas ya. Saya akan mulai dengan prinsip-prinsipnya dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kalau saya boleh kasih masukan. Yang pertama, kalau kita mau menegur orang, pastikan bahwa kita pertama perform dulu. Karena kalau kita negur orang, kitanya juga nggak perform, istilahnya ya sama-sama nggak perform, apa yang mau ditegur. Gitu, ya. Terus yang kedua, ya, saya nggak tahu dengan perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, tapi biasanya ya
biasanya itu ada sebuah momen di mana perusahaan itu memperlakukan yang namanya eh, penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu kadang-kadang ada yang sifatnya itu bukan cuma dari atas ke bawah, tapi biasanya kadang-kadang juga ada yang berupa masukan-masukan dari bawah ke atas. Nah, apabila perusahaan Bapak Ibu di situ memiliki sebuah chance untuk bisa menyampaikan masukan, karena buat saya gini, rather dan kita langsung blame seseorang bahwa dia nggak perform, ya, biasanya akan lebih baik untuk kita mencoba untuk menyampaikan lewat jalur yang formal, jalur yang resmi, jalur yang memang di-endorse oleh perusahaan dengan cara seperti itu. Jadi sampaikan istilahnya masukan-masukan kita bahwa mungkin sifatnya bukan menjatuhkan, tapi sifatnya begini. Mungkin alangkah lebih baik seandainya kita berpikir untuk melakukan seperti ini. Jadi istilahnya sifatnya berupa saran-saran yang positif, saran-saran yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa melakukan perubahan. Rather dan kita bilang, wah dia nggak perform karena begini. Ini menurut saya seperti itu. Jadi istilahnya lebih ke arah bagaimana kita mencoba untuk memberikan masukan-masukan. Biasanya ya, kalau misalnya seorang karyawan nggak perform, ya baik itu level manager atau mungkin level supervisor bahkan staff, perusahaan yang memiliki sistem penilaian kinerja yang baik, ya itu pasti akan melakukan yang namanya penilaian seperti saya sampaikan. Jadi kalau misalnya katakanlah atasan Bapak Ibu nggak perform dan sistem perusahaan tersebut bekerja dengan baik, harusnya yang di atasnya akan menilai bahwa kinerja dia tidak perform. Nah, ketika kinerja seorang tidak perform, biasanya nanti dari company akan melakukan beberapa hal. Ya, salah satunya mungkin dia bisa melakukan yang namanya entah itu coaching, entah itu mentoring, entah itu training, entah itu counseling. Ya, akan ada serangkaian kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan kinerja daripada orang tersebut atau staff tersebut gitu loh. Jadi saya akan lihat begini. Kalau misalnya dia nggak perform, mari kita juga lihat nggak performnya karena apa. Ini kalau dari saya, nggak performnya karena memang dia kurang kompetensi, nggak performnya emang karena dia kurang disupport dari atas, atau jangan-jangan nggak performnya karena saya sebagai timnya juga nggak mendukung apa yang ingin dicapai secara bersama-sama. Jadi memang ada banyak hal, tapi buat saya jauh lebih indah selain kita istilahnya menyalahkan seseorang dia tidak perform. Mari kita coba untuk sama-sama melihat kalau kita adalah tim player, mari kita usahakan supaya kita bisa memiliki sebuah mindset atau spirit yang sama bagaimana tim kita bisa bersama-sama mencapai target yang dipercayakan oleh perusahaan kepada kita. Saya mungkin mulai dari situ. Ini pertanyaan saya terakhir pribadi, Konatan. Kalau tadi kita berbicara dari dunia kerja, dunia kantoran gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita kembali ke dunia usaha gitu ya, mungkin banyak dari kita juga yang merupakan entrepreneur gitu ya. Dalam melahirkan suksesor tadi, memberikan satu mimpi, memberikan satu visi, teaching gitu ya. Kira-kira apa yang harus di langkah praktisnya gitu ya, seperti supaya jangan sampai tadi konsep tentang rumah makan yang dialami itu terjadi sehingga tidak ditutup karena tadi tidak ada penerus sebenarnya. Kan sayang usahanya gitu, walau bagaimanapun, walau tadi kita udah bahas mengenai adanya ini, tapi mungkin bagaimana supaya kita bisa mewujudkan supaya ada suksesornya gitu. Kerinduan sebagai orang yang di atas pemilik atau gimana gitu. Jadi lihatnya lebih tarik pribadi istilahnya usaha kita pribadi gitu ya. Iya. Kita kepada anak kira-kira begitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Oke. Saya rasa memang yang pertama-tama mesti dibangun sebuah persamaan persepsi yang baik ya, persepsi yang benar juga antara si anak dengan si orang tua. Kembali pada akhirnya begini, seperti saya sampaikan tadi, kita nggak akan pernah bisa memaksa bahwa anak tersebut ujung-ujungnya itu melanjutkan sesuatu yang sudah kita bangun kalau memang dia tidak ke arah sana. Kalau memang strength-nya bukan di sana, kalau memang passion-nya bukan di sana, kita nggak bisa paksakan dia ke arah sana. Ini dari sisi parenting-nya dulu ya. Cuma kalau saya ngelihat seandainya memang bisa, mari kita mulai dengan yang namanya visioning. Mari kita mencoba untuk memberikan sebuah visi. Saya lebih tertarik untuk mengajak orang itu untuk melihat dengan kacamata yang lebih besar. Jadi misalnya begini, seandainya katakanlah ya kamu yang mewarisi usaha ini, ya, dan usaha ini istilahnya bisa berkembang
dengan tanpa batas gitu kan ya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Saya lebih suka untuk memberikan mereka sebuah gambaran bahwa di tangan mereka usaha yang kecil ini bisa berkembang dengan besar. Gitu. Dan biasanya orang itu bergerak sesuai dengan visi. Jadi saya selalu sering ngomong begini, bahwa orang yang punya visi itu akan diikuti oleh orang yang tidak punya visi. Jadi kalau kita bisa memberikan kepada mereka sebuah gambaran bahwa usaha kecil ini, mungkin Bro Hari ingat ya bagaimana ceritanya orang-orang model kayak Amazon berdiri, bagaimana kayak istilahnya perusahaan-perusahaan istilahnya dulu di Amerika itu kecil dari garasi tapi bisa jadi perusahaan konglomerasi, itu mulai cuma satu mimpi. Ya, bagaimana Jack Ma bangun Alibaba, dia cari funding habis-habisan, bagaimana Mark Zuckerberg coba untuk bangun bisnisnya. Semua mulai dari apa? Mulai dari sebuah visi, mulai dari sebuah keinginan, mulai sebuah mimpi. Jadi yang bisa membuat kita bertahan sampai pada akhirnya begini, apakah kita masih punya mimpi yang cukup besar untuk itu? Ya, kalau kita masih percaya bahwa generasi muda bangsa kita ini bisa berubah, saya percaya ini yang membuat kita pada akhirnya masih mau meluangkan waktu kita untuk melayani anak-anak muda. Gitu. Nah sama, kalau kita percaya bahwa bisnis kecil yang kita mulai ini adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita di tangan kita, dan di tangan kamu dengan potensi yang jauh lebih baik, dengan sekolah yang lebih pintar dibanding orang tuanya gitu ya, dia bisa membuat yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang lebih berkembang, lebih modern, ya. Mungkin dengan teknologinya, dengan networkingnya, dengan istilah skema-skema efisiensi financing dan sebagainya macam, dan ini bisa berkembang lebih baik. Bukankah itu jadi sesuatu yang luar biasa? Yeah. Nah, saya lebih tertarik untuk mulai dengan bagaimana mengajak anak-anak kita berpikir besar dari sebuah visi bahwa urusan kecil ini bisa berkembang dengan besar di tangan mereka. Saya lebih memilih pendekatan seperti itu. Yes. Dibanding cuma sekedar melimpahkan tanggung jawab tadi. Ini udah besar, kamu lanjutin gitu ya. Tapi tidak pernah dapetin visinya, nggak pernah dapetin hatinya, nggak pernah dapetin ininya gitu ya. Saya rasa ya apa yang dijawab itu merupakan jawaban yang membungkus Walk the Talk hari ini. Dan kalau boleh ada dua patah kata terakhir dari Konatan, boleh Bro Nathan boleh sampaikan apa closing statement dari pembahasan kita hari ini? Saya mungkin akan tutup dengan satu kata dari seorang hamba Tuhan bernama Bill Wilson. Dia seorang hamba Tuhan yang merintis pelayanan gereja anak-anak sekolah terbesar di Amerika, bahkan sekarang sudah merambah ke dunia. Dia katakan begini, if you cannot be a king, you can be a kingmaker. Mungkin Bapak Ibu bukan orang nomor satu di perusahaan. Mungkin Bapak Ibu bukan orang nomor satu di organisasi. It doesn't matter. Because leadership is a matter of influence. Karena kepemimpinan itu bicara mengenai pengaruh, bukan mengenai posisi nomor satu atau nomor dua atau nomor 10. Tapi seandainya kita bukan ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang yang nomor satu, entah itu di perusahaan kita, entah itu di mana-mana, at least you can be a kingmaker. Engkau bisa menjadi orang yang melahirkan raja-raja. Raja-raja dari mana? Raja-raja dari orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kapasitas hidup kita. Dari anak-anakmu, dari keponakanmu, dari sepupumu, dari anak-anak yang mungkin orang-orang yang ada di sekelilingmu. You can make them become a king better than us. Luar biasa. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh reaction-nya untuk closing statement yang luar biasa ini. Bersama dengan kita juga ada Alex sebagai gembala dari Teens ya. Boleh, mungkin boleh nambahin. BWC, dari BWC, gembala BWC. Oke. Thank you Kak Nathan. Thank you Kak Nathan untuk pemaparannya bagus banget. Jadi memang ya tadi satu hal yang menarik ya. Sebelum kita dipakai Tuhan untuk berdampak di tempat tersebut, Tuhan pakai orang-orang sekitar kita untuk bentuk kita dulu. Wah, itu betul banget sih. Itu memang standing point cukup. Saya sangat setuju banget karena kita nggak bisa ya jadi kayak pahlawan kesiangannya tiba-tiba ya. Pasti kan Tuhan pakai orang sekitar kita buat shaping kita, biar kita semakin tajam, kita semakin punya ketaatan, semua punya hati anak semua, sampai kita bisa benar-benar di saat kita kapasitas diperbesar, kita punya kapasitas untuk berdampak di tempat tersebut. Dan yang paling utama,
ini emang goal kita sama-sama ya, bahkan saya yakin setiap gereja punya goal ini, kita persiapkan generasi Yeremia kita wajib mentoring, pemuritan. Jadi di bagian tadi ya memang itu ya goal utamanya. Kita nggak bisa mau lahirin sesuatu yang masa depannya baik banget kalau misalnya kita nggak persiapkan generasi gitu. Jadi thank you banget untuk itu, sangat bold sih statement itu dari tadi, Kanatan bagian itu terus gitu ya, itu sangat kuat sekali. Jadi itu ya rema yang kuat untuk kita boleh terus persiapin generasi buat kita, karena masa depan kita satunya dari Tuhan ada di tangan mereka semua. Kayak gitu. Thank you buat Kanatan dan cepat sembuh ya. Semangat. Oke, God bless you. Terima kasih sekali lagi Pastor Nathan untuk semua sharingnya yang memberkati kami. Kami percaya semua boleh ada rema-rema yang boleh kami dapat, dan kami percaya itu boleh dilakukan di hidup kami. Terima kasih sekali lagi Pastor Nathan. Untuk Walk the Talk minggu depan kami akan tayangkan nanti di Tanjung Duren Update. Jadi nantikan dan juga kami harap untuk Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus untuk mengikuti Walk the Talk, karena kami percaya topik-topiknya nggak kalah menarik untuk minggu depan. Dan mari saya ajak kita untuk kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Walk the Talk membicarakan mengenai kunci masa depan. Kami percaya Tuhan membangun masa depan bukan berbicara tentang kami Tuhan, tapi berbicara tentang rencana Tuhan yang besar. Karena kami percaya Tuhan, kami nggak sanggup untuk mengerjakan sendiri rencana Tuhan. Kami butuh generasi berikutnya. Kalau Tuhan percayakan dalam hidup kami, orang-orang, anak-anak, orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan, biarlah kami boleh mengajarkan mereka Tuhan. Nilai-nilai, visi, values Tuhan, yang sungguh bahkan kami yang penting adalah kami juga bisa mengajarkan takut akan Tuhan. Sebagai bekal mereka Tuhan, membangun masa depan. Mewujudkan mimpi kami, mewujudkan mimpinya Tuhan dalam hidup kami, mewujudkan mimpinya Tuhan dalam hidup mereka. Sebagai bagian dari sebuah rencana besar, rencananya Tuhan, kingdom, dream yang ada di dalam hidup kami. Biarlah itu boleh diwujudkan Tuhan di tangan kami dan di tangan penerus kami. Ikat kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Berkati saat ini kami berdoa untuk Pastor Nathan, biarlah sungguh Kau berkati beliau Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya luar biasa Tuhan. Karena kami percaya lewat hidupnya banyak orang Tuhan akan diberkati. Lewat hidupnya banyak hidup akan diubahkan. Dan kami percaya Tuhan, kami yang mendengarkan juga Tuhan materaikan setiap firman yang sudah kami dengar, setiap kesaksian Tuhan, biar sungguh itu boleh menginspirasi kami, itu boleh membangkitkan sesuatu dalam hidup kami, sehingga kami mulai bergerak Tuhan. Kami nggak sekedar mendengar, tetapi kami juga melakukan, menjadi pelaku Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami siap terima berkat yang daripada Tuhan. Silakan Alex. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkatan kita bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, dari saat ini, sampai Tuhan datang menjemput kita di awal non permai, dan sampai selama-lamanya. Mari semua Bapak Saudara sudah terima berkat Tuhan sama-sama. Amin. Dan nama Yesus. Thank you Bapak Saudara dan Kanatan, thank you banget ya.